Halo teman coding, selanjutnya kita bahas dynamic module. Apa itu dynamic module? Di materi sebelumnya, sebenarnya kita sudah pernah melihat penggunaan dynamic module seperti config module. Jika teman-teman lihat di sini, ketika kita mengimport config module, kita tidak langsung menuliskan config module saja, tapi memanggil static method for root yang menerima parameter isGlobal. Ini adalah contoh dynamic module. Jadi apa itu dynamic module? Dynamic module adalah sebuah modul yang bisa menerima konfigurasi dan mengembalikan definisi modul yang sudah disesuaikan. Biasanya, caranya adalah dengan membuat sebuah metode statis dalam sebuah kelas yang umumnya dinamai dengan for root. Sebenarnya namanya ini bebas ya, tapi standar programmer di Nest.js itu biasanya menggunakan for root ketika membuat dynamic module. Tugas for root itu nanti adalah menerima sebuah objek option atau konfigurasi, kemudian option itu nanti akan dibuat atau digunakan untuk membuat provider yang sudah terkonfigurasi dan kemudian mengembalikan objek dynamic module yang berisi provider tersebut yang kemudian akan digunakan oleh Nest.js. Jadi seperti ini ya, nanti kita akan membuat validation module. Kita akan membuat validation module dengan perintah nest-g module validation ya. Kita coba dulu. Kita akan matikan dulu nest-g module validation. Oke, kita sudah dibuatkan. Kemudian kita akan membuat validation module menjadi dynamic module ya dengan cara seperti ini. Jadi kita akan coba validation module. Di sini kita tambahkan static method for root yang menerima option ya. Di sini optionnya bebas tergantung kebutuhan kita. Ketika kita membuat dynamic module itu membutuhkan apa saja. Misal di sini kita buat dia menerima parameter isGlobal berupa tipe boolean yang akan untuk menentukan apakah validation module ini akan dibuat global atau tidak. Kemudian di sini kita kembalikan berupa dynamic module ya. Seperti ini. Nah, kemudian di static method ini kita return modul apa yang ingin didefinisikan. Nah, modulnya adalah validation module itu sendiri. Kemudian ada parameter lain, ada import, kalau kita perlu mengimport provider atau ekspor kalau kita ingin mengekspor dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini ada opsi lain yaitu global yang di sini kita akan buat menjadi dinamik ya. Jadi dia akan diset global berdasarkan parameter yang ada di sini. Jika parameternya yang diterima adalah globalnya true, maka modul validation module ini akan menjadi global karena di sini set global ya. Di sini masih ada controller, export, import, provider yang sementara tidak akan kita gunakan ya. Jadi seperti ini cara membuat modul menjadi dynamic module, yaitu dengan mengembalikan dynamic module. Selanjutnya kita akan membuat validation service-nya dengan perintah nest-g service validation. Kita akan coba di sini nest-g service validation. Oke, sudah dibuatkan validation service. Kita akan buat metode validate untuk memvalidasi ya berdasarkan zSchema. Jadi di sini di validation service-nya kita tambahkan validate schema berupa ztype dan datanya unknown ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kita return parse data. Jadi di sini kita membuat metode validate yang menerima dua parameter ya, yaitu skemanya yang berupa skema zSchema dan data yang divalidasi. Kemudian di sini kita validasi dengan skema parse datanya, kemudian data yang sudah divalidasi kita kembalikan. Jadi simpel aja ya. Oh, seperti ini. Baik.
Sekarang kita akan menggunakan dynamic modulnya ya. Kita akan import modul yang sudah kita buat di app modul, tapi mengimportnya tidak seperti biasa ya, tapi kita akan menggunakannya sebagai dynamic modul. Jadi di app modul sini validation modulnya tidak kita import seperti ini, tapi kita tambahkan for root seperti ini yang menerima parameter global. Sebentar, ini kenapa seperti ini? Nah, seperti ini ya. Sekarang kita mengimport validation modul secara dinamis dan mengesetnya secara global. Dan akhirnya kita bisa menggunakan validation service di seluruh aplikasi kita ya. Jadi seperti itu cara menggunakan atau membuat dynamic modul.